1 Gunung Kidul, Yogyakarta. Selamat datang di YouTube channelku. Di YouTube channelku kali ini akan membahas tentang pakaian adat Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Busana adat Jawa biasa disebut dengan busana kejawen, yang mana mempunyai perumpamaan atau perabang tertentu bagi orang Jawa yang menggunakannya. Busana Jawa penuh dengan piwulang sinandi, kayak akan suatu ajaran tersirat yang terkait dengan filosofi Jawa. Pada awalnya, sejak berdiri Keraton Hadiningrat pada tanggal 13 Maret 1755 sampai dengan pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan pemerintahan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakuan I hingga Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya VI telah dikenal busana kejawen jangkep kebudayaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya VI dikenal dengan dua gaya busana kebudayaan busana kejawen jangkep, yaitu busana kejawen jangkep Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan busana kejawen jangkep Istana Pura Pakualaman Busana. Busana atau pakaian atau pengagemanan yang melekat merupakan identitas bagi jati diri si pemakai. Kangge nganggo dadiya sarana hanemangun rata njaba jero. Artinya, pemakai busana sambil menjaga keselamatan dan kesehatan dari mara bahaya, juga membangun jati diri setiap bangsa. Busana rasa gowo, artinya berbagai macam busana yang kita pakai di berbagai kesempatan akan berbeda pula sikap dan perilakunya sesuai dengan busana yang melekat. Busana juga dipandang sebagai cerminan stratifikasi sosial dan tingkat peradaban suku bangsa. Seorang raja, pangeran, kerabat keraton, abdi dalam, dan masyarakat umum memiliki stratifikasi sosial yang berbeda pula. Dan tentunya busana yang digunakan di berbagai acara pun mengalami perbedaan. Ajining diri sekolati, ajining rogo suka busana. Artinya, di mana orang Jawa memahami betul arti penting berpakaian, bahwa antara jiwa dan raga perlu perhatian khusus agar dirinya mendapat penghormatan yang layak. Terlebih-lebih dalam upacara resmi dan adat, perhatian orang pertama kali tertuju pada situasi yang dapat dilihat oleh mata. Salah satu daya tarik penampilan seseorang sepanjang dalam kondisi selaras harmoni sesuai kondisi pribadi, postur tubuh, warna kulit, serta dimensi ruang dan waktu beserta keluhan tujuannya. Di sini keadaan fisik mendapat penilaian. Berkaitan dengan itu tidak keliru bila orang Jawa memiliki tradisi ngadi salira ngadi busana. Pakaian adat yang digunakan dalam busana kejawen pada bagian kepala atau atas tubuh terkait ikat udeng. Pada bagian tubuh ada rasukan seperti jarik, sabuk, epak, timang. Kemudian pada bagian kaki yaitu candela. Dalam berbusana laki-laki yang Yogyakarta perlu menyiapkan beberapa perlengkapan kayak jarik, batik gaya Yogyakarta, sabuk atau lontong, kamus, timang, surjan, keris, baik, berangah, dan gayaman gaya Yogyakarta. Selop adalah peranakan belangkon, kanela, atau selop. Sedangkan busana untuk perempuan ada di Yogyakarta, perlengkapan yang harus dipersiapkan jarik batik gaya Yogyakarta, stagen, sepres, kamisol atau kemben, kebaya gaya Kartini atau kudu baru, gelung, tekuk, beserta lungseng, selop tertutup atau terbuka. Perhiasan yang disiapkan adalah subang, tusuk, tersipan, dan bros. Pakaian adat Yogyakarta. Satu, pakaian adat semakanan untuk putri raja dikenakan oleh putri raja yang belum menikah. Pakaian tradisional ini berupa kain yang menutupi bagian dada dengan ukuran panjang dan lebar sebagian dari lebar dan panjang kain yang biasa. Pakaian adat ini meliputi baju kebaya, satin, kain batik, dan semekan teritik yang dilengkapi dengan perhiasan yang berupa cincin, subang, dan gelang. Tatanan rambut disanggul, tekuk, polos. Kedua, pakaian adat kebaya berbulu-bulu. Kebaya ini dipadukan dengan kain jarik dalam pemakaiannya. Selain dari bahan bulu-bulu, baju kebaya ini juga terbuat dari kain sutra, katun, dan sebagainya. Kebaya bulu-bulu Jawa ini melambangkan tindak tanduk wanita yang senantiasa lemah lembut. Tatanan rambut menggunakan aksesoris konde dan aksesoris lainnya, yaitu kalung tersusun dipakai di bagian dada kebaya. Kalung ini memiliki makna 3 tingkatan kehidupan manusia, yaitu manusia mengalami kelahiran, menikah, dan juga mengalami kematian. 3.
Ketiga, pakaian adat keprabon dikenakan oleh para sultan dan dikenakan di acara-acara ajang. Jenis pakaian adat keprabon ini sangat beragam, yang diantaranya yaitu keprajuritan, dodot, kamigaran. Pakaian adat ini juga meliputi bagian-bagian yaitu peta, jeruk, sakajar, hiasan mudri, karsat, kampu, bonca, setunggal, keris berangah, dana cinde, gidok, timang, oga, renda, kuning, kamus, dan rantai. Keempat, baju adat digunakan oleh para pejabat di keraton yang sedang menjalankan tugas. Pakaian ini berupa jas lakat berwarna biru tua dan memiliki kerah yang modelnya berdiri. Pakaian adat ini panjang hingga mencapai bokong dan dilengkapi dengan ornamen kancing yang memiliki sepuh dan warnanya emas. Bagian bawahnya memiliki warna hitam dengan aksesoris yang berupa topi dan dibuat dari bahan laken berwarna biru. 5. Pakaian adat surjan dan jari. Dua gabungan dari surjan adalah pakaian adat surjan dan jari yang cukup dikenal. Bagian atasnya berupa surjan sedangkan bagian bawahnya menggunakan jari. Kainnya memiliki tekstur tebal dengan motif vertikal berwarna gelap dan dilengkapi dengan kancing. Biasanya dikenakan oleh pria dewasa. Aksesoris pelengkapnya yaitu belangkon yang merupakan penutup kepala. Belangkon ini adalah aksesoris wajib jika seseorang mengenakan pakaian adat surjan dan juga memakai selop atau sendal. Kain jarik adalah kain yang memang dikenal sebagai pakaian adat khas Jawa, termasuk Yogyakarta. Kain jarik juga memiliki motif yang sangat beragam khas dari Yogyakarta. Motif jarik yang paling terkenal adalah Sido Mukti, Sido Mulya, dan Sekar Jagad. Kain jarik ini dapat digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. 6. Pakaian adat kencongan dikenakan oleh anak. Pakaian ini terdiri dari lonting, tritik, baju serjan, serta dilengkapi ikat pinggang yang berupa kamus songketan. Pakaian sehari-hari anak laki-laki di Yogyakarta meliputi kain batik dengan biru di tengah, baju serjan, lontong tritik, dan kamus songketan, dan lain sebagainya. 7. Pakaian abdi dalam peranakan Natuna dikenakan oleh abdi dalam keraton. Dinamai peranakan karena peranakan memiliki arti tersendiri, yaitu agar si pemakai dapat menjalin sebuah persaudaraan layaknya seperti saudara kandung. Busana peranakan Natuna ini memiliki dua warna, yaitu putih dan hitam yang masing-masing memiliki tujuan tersendiri. Busana warna putih biasanya dipakai pada saat upacara-upacara besar, sedangkan warna hitam biasanya dipakai pada saat acara-acara tertentu di Yogyakarta. Terdapat 6 buah kancing pada bagian leher, 5 buah kancing pada bagian ujung lengan. Jumlah dari kancing yang ada tersebut memiliki filosofi tersendiri. 6 buah kancing pada bagian leher melambangkan rukun iman, sementara 5 buah kancing pada ujung lengan melambangkan rukun Islam. 8. Pakaian adat Sabuk Wala Padinten dikenakan oleh anak perempuan. Pakaian adat ini berupa baju berbahan katun, kain jarik bermotif larang, lotong, tritik, grising, ikat pinggang dengan hiasan motif flora dan fauna, dan sebagainya. Wanita Jogja mengenakan pakaian adat ini, rambutnya akan disanggul dan dibuat dengan kuil kombi. Perhiasan yang digunakan dalam kalung emas dengan liontin yang berbentuk mata uang dinar, gelang dengan berbentuk ular, bisa juga model siga penjalin. 9. Langgeran pakaian adat yang digunakan oleh abdi dalam yang terdiri dari baju yang terbuat dari bahan laken, kemeja putih dengan model kerah berdiri, dan juga kain batik. Aksesoris pendukung seperti dasi, kupu-kupu, keris model gaiman atau lambrangan, dan selop berwarna hitam. Pakaian adat ini juga biasa hanya digunakan pada saat pertemuan khusus atau saat jamuan makan malam di keraton. 10. Kebaya Yogyakarta busana tradisional Jawa yang digemari perempuan Indonesia karena tampilannya yang anggun. Dulunya kebaya Yogyakarta umumnya dipakai oleh perempuan penyayi dan bangsawan. Kalau sekarang siapapun bisa mengenakannya. Sebagai pelengkap, kebaya ditambah perhiasan, sanggul, dan alas kaki.